KPK ini harus segera datang ke Provinsi Lampung. Lampung ini gak bobrok pemerintahannya. Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel Jempol Indo.id. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana lebaran. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga sahabat Jempol seluruhnya senantiasa berbahagia. Sahabat Jempol, saya tiba-tiba seperti mendapatkan sesuatu yang sangat membahagiakan dan terasa lepas seluruh jiwa raga saya. Ada seorang pemuda Lampung bernama Bimo Yudo Saputro yang menggambarkan hampir seluruhnya dari pernyataan Bung Karno. Bung Karno pernah bilang, berikan saya 1000 orang tua, maka akan aku cabut Gunung Semeru sampai ke akar-akarnya. Berikan aku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia. Sahabat Jempol, pernyataan Bung Karno itu termanifestasi pada seorang pemuda bernama Bima. Ini hanya satu orang pemuda bisa mengguncang provinsi Lampung. Bimo Yudo Saputro tiba-tiba dia menguliti kebijakan provinsi Lampung yang dianggapnya atau dinilainya tidak berpihak kepada kepentingan pembangunan infrastruktur di wilayah Lampung. Dia habis-habisan mengungkap fakta bahwa jalanan infrastruktur di provinsi Lampung rusak berat. Bahkan Bimo bilang bahwa APBD Lampung hanya lebih besar dipergunakan untuk kepentingan jalan-jalan dan tidak untuk membangun jalan. Luar biasa ini anak. Ya Allah, subhanallah. Bimo top kamu. Tetapi Bimo ini kalau hidup di Indonesia kira-kira ya nggak bakalan seberani itu, sahabat Jempol. Beruntung dia tinggal di Australia, sekolah di sana. Kecerdasannya, kekritisannya dia dipergunakan untuk mengkritisi dan membangun pemerintahan Lampung. Sahabat Jempol, apa yang terjadi ketika Bimo mengungkap seluruh fakta itu? Semua terkejut, semua terguncang. Semua menyatakan mendukung pernyataan Bimo itu. Maju terus Bima, tetap kritis dan kita jaga kampung halaman kita. Oke, jangan takut, ada Om Habib, ada apa-apa lapor, pasti aman. Bima semangat terus, yang Anda lakukan tepat, jangan Anda gentar, jangan berhenti, lanjutkan kritikmu. Bang Kapitra Merah? Ya, tetaplah jadi pemuda yang cerdas, tapi belajarlah pemuda yang cerdas dan bijaksana agar apa yang disampaikan dari sebuah kebenaran bisa dapat diterima dengan lapang hati oleh semua orang. Alhamdulillah untuk Bima, pokoknya terus semangat, bahwa kuliah al-haqqa namuron, kita harus menyampaikan satu kebenaran walaupun itu pahit, tapi tentu akan di diksinya yang baik. Bang Boni, Bima Sakti, saya kasih kamu nama Bima Sakti, jadi Sakti, terus. Meskipun ketika pernyataan Bimo, statement Bimo, kritik Bimo terhadap pemerintahan Lampung itu kemudian juga direspon oleh Gubernur Lampung Arinar, yang kabarnya sih sempat terjadi ancaman kepada orang tua si Bimo Saputro ini. Luar biasa. Jadi responnya bukan waktu itu ya, pertama kali mungkin responnya bukan malah memperbaiki, malah melakukan intimidasi. Ini kebiasaan dan perilaku kekuasaan. Saya sendiri, orang yang mungkin sudah puluhan tahun, lebih dari 40 tahun saya mencoba bergerak di ruang kritis, nggak seberani anak muda ini. Karena saya tahu bahwa resikonya harus berhadapan dengan kekuasaan, resikonya harus berhadapan dengan persoalan tekan menekan itu. Saya nggak berani sebutnya. Sampai saat ini, sampai saya buat video ini, saya nggak akan seberani Bimo. Kenapa? Besok kalau setelah membuat video ini kemudian ada sesuatu saja atau kalimat saya yang kepleset gitu saja, bisa berabe saja. Ya, sekali lagi beruntung Bimo ini berada di Australia. Kalau dia berada di Lampung, sudah tentu dia akan mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan. Sahabat Jempol, Bimo Yudo Saputro
setelah mendapat tekanan dari berbagai pihak, justru mendapatkan reaksi positif dari warga dan masyarakat. Ini efek BIMO yang tiba-tiba semua berani, pemuda-pemuda Lampung berani, masyarakat Lampung berani mengungkap sesuatu yang terjadi di Lampung. Saya sendiri setahun yang lalu ketika itu sempat berada di Lampung sekitar 1, 2, 3 bulan lah di sana untuk kepentingan sesuatu. Waktu itu saya juga melihat kondisi itu, tetapi nggak akan seberani BIMO gitu. Sempat saya potret-potret, saya buat video-video begitu ya, tetapi ya sekali lagi kepingin saya mengungkapkan sesuatu, tetapi kemudian saya sendiri menyadari bahwa saya bukan orang Lampung dan bisa terjadi sesuatu yang kurang menyenangkan ketika itu. Namun demikian, sekali lagi efek BIMO ini menjadi sangat luar biasa. Sahabat Jempol, efek BIMO ini memang mesti ditularkan kepada banyak generasi muda kita, sehingga akan tumbuh BIMO-BIMO lain yang berani mengkritisi dengan cara yang baik, gitu ya. Memang ada sih yang menjahili si BIMO ini, membuli si BIMO ini karena dianggap kurang beradab, kurang beretika. Ada juga yang memaki-maki si BIMO ini, ada juga yang mengintimidasi, dan bahkan juga ada yang sudah melaporkan si BIMO ini. Kan aneh ya, aneh. Padahal apa yang harus dilaporkan si BIMO ini? Karena sebuah kalimat menganggap daerah Dajjal atau provinsi Dajjal atau pemerintahan Dajjal, kalau nggak salah itu ya kalimat yang diungkapkan oleh si BIMO ini. Oke, saya sepakat bahwa kalimat BIMO ini adalah kalimat yang memang sangat keras dan tajam. Tetapi saudara, apakah harus bermanis-manis muka? Pengalaman saya secara pribadi, kalau itu disampaikan dengan cara yang manis, ya paling besar kalimatnya apa? Ya kami tampung katanya, ya kami perhatikan, ya kami beri atensi. Tetapi nggak ada tindak lanjutnya. Ini kan kita harus memilih. Apakah harus menyampaikan dengan kalimat yang manis, yang lembut, yang beretika, yang berakhlak, tetapi kemudian tidak lanjuti. Karena sesuatu yang berakhlak dan beretika tidak akan membuat perubahan apa-apa sepertinya. Ini realitas. Dan itu kalau saya masih sampai saat ini masih menggunakan cara-cara yang santun lah. Nggak mungkin saya melakukan pernyataan-pernyataan yang keras, tajam, dan hampir di luar konteks normal gitu ya. BIMO melakukannya dengan kalimat-kalimat yang tajam dan berani dia. Kenapa tidak? Biarin sajalah. Itu anak muda, eranya begitu memang. Dan ini memberikan kita pelajaran bahwa sebenarnya ruang etika tidak ada kekuatannya untuk melakukan perubahan. Saya sepakat dengan Anda, para orang-orang tua yang mungkin seusia saya, anak-anak muda mesti dikasih pelajaran beretika. Tapi jangan lupa bahwa pelajaran beretika itu kadang-kadang bisa membungkam daya kritisnya. Ini berbahaya bagi kepentingan perubahan di masa mendatang. BIMO, efeknya apa? Begitu BIMO mendapat tekanan, justru melahirkan simpatik dari warga. Kabarnya, belakangan rumah si BIMO ini dijaga oleh pemuda-pemuda Lampung karena telah mendapatkan kabar bahwa keluarga dan orang tua si BIMO ini mendapatkan intimidasi. Sahabat Jempol, apapun yang terjadi, inilah realitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Generasi demi generasi telah datang, dan mereka harus kita sambut dengan riang gembira apapun keadaannya. Sekali lagi, terima kasih BIMO. Mudah-mudahan efek BIMO ini lebih menyebar kepada generasi-generasi muda, bukan hanya di Lampung, tetapi di seluruh Indonesia. Demikian, semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!